Salam jumpa dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada saat ini Tuhan dengan kasih-Nya menuntun kita untuk menikmati sehati di dalam doa, berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Terima kasih pada Tuhan yang selalu setia menuntun kita, mempersekutukan kita. Kini mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kasih Tuhan, memuji memuliakan namanya. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu menuntun dan menyertai kami. Terima kasih pada saat ini ya Tuhan. Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk menaikkan pujian dan sembah hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati sebagai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, agar kami semua dapat menemukan makna terdalam melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semuanya sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat malam. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji.
Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari pembacaan kita, yaitu Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu ketaatan Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 ini, mungkin ada yang bertanya, mengapa Bapak Abraham rela mempersembahkan anaknya? Apakah Bapak Abraham tidak menyayangi anaknya? Bukankah Ishak adalah anak tunggalnya, satu-satunya anak yang dimilikinya dari Sarah istrinya? Banyak pertanyaan yang akan muncul. Itu sudah pasti. Tetapi realitas yang terjadi adalah Abraham mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu, di dalam pembacaan kita, ia mempersiapkan semua yang diperlukan untuk mempersembahkan anaknya. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu
untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pertanyaan yang lain muncul, mengapa Allah menyuruh Abraham melakukan kurban manusia? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengadakan kurban manusia, dan Allah mengutuknya sebagai dosa yang sangat besar. Itu bisa kita baca dalam Imamat 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Setelah kita menyelesaikan pembacaan kita mengetahui bahwa ternyata Allah telah menyediakan korban yang dipakai oleh Abraham untuk melakukan persembahan. Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Apa maksud Allah dengan semua peristiwa ini? Melalui pengalaman iman Abraham dalam pembacaan kita, sesungguhnya banyak hal yang dapat kita pelajari. Namun untuk saat ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan dua hal saja. Yang pertama, sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang bapa, yaitu Abraham. Ia begitu taat dengan perintah Tuhan. Ia tidak mengeluh, apalagi surut dalam iman, komplain kepada Tuhan. Tidak. Ia terus menjalani semua perintah Tuhan dengan setia. Ia tentu sangat sayang pada Ishak, anak tunggalnya yang dilahirkan Sarah baginya. Tetapi ia tetap rela untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Itulah ketaatan. Ketaatan tiada bersyarat. Tidak banyak orang memiliki iman seperti itu. Taat walaupun harus menyerahkan apa yang paling kita kasihi dan yang paling kita harapkan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai kerinduan untuk mempelajari ketaatan Abraham ini. Karena kita akan mengetahui bahwa mempercayai Tuhan dengan segenap hati seperti Bapa Abraham tidak akan sia-sia. Taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati tidak akan sia-sia. Taat bukan untuk menerima berkat. Taat adalah karakter daripada anak Allah. Dan kalau Allah memberi penghargaan terhadap ketaatan kita, itu adalah otoritas Allah. Kita tidak dapat mempengaruhi Allah dengan sikap dan perbuatan hidup kita. Tetapi Allah pasti senang kepada anak-anak yang percaya kepadanya dan yang mau hidup taat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham menerima berkat berlimpah karena ia mentaati Allah. Allah berjanji untuk memberikan kepada keturunan Abraham kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Selain itu, Allah menjanjikan kepada Abraham anak-anak dan cucu-cucu yang pada gilirannya akan memberkati dunia. Hidup manusia akan berubah setelah mengenal iman Abraham secara mendalam, juga keturunan-keturunannya. Ini membawa pesan bagi kita bahwa sebagai orang percaya, ketika kita mengalami berkat-berkat dari Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk itulah kita diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini, mengalami kasih-Nya dan menyebarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini kepada semua makhluk tentunya, alam ciptaan Tuhan dan juga kepada
sesama kita manusia. Mari belajar untuk semakin taat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu baik, penuh kasih dan sayang kepada kami. Sampai hari ini, Engkau selalu setia, mempersekutukan kami, memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan namamu, mendengarkan kidung-kidung pujian melalui sehati di dalam doa, mempelajarinya bersama-sama, bahkan menyanyikannya dengan hati yang penuh sukacita. Bahkan kami boleh bersama-sama membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, sebuah kesaksian hidup, ketaatan Bapak Abraham. Sungguh menginspirasi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian daripada firman-Mu ini. Sangat menguatkan kami, sangat menyegarkan kami. Tuhan, tuntunlah kehidupan kami, agar di dalam menjalani hidup karunia-Mu ini, kami juga dapat menunjukkan karakter yang Engkau kehendaki, yaitu taat kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Walaupun pergumulan silih berganti menerpa kami, tetapi di dalam menghadapinya, kami selalu menghadapinya dengan yakin dan percaya akan pertolongan-Mu, dan benar bahwa pertolongan-Mu hadir menolong kami. Di dalam kelemahan tubuh kami, di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami, Engkau hadir untuk menguatkan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk semua orang tua, saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa. Bahkan sesama kami yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, yang terpapar pandemi COVID, Tuhan, Engkaulah penolong kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, jamahlah tubuh yang sakit, angkatlah penyakit, berkatilah obat-obatan yang diberikan oleh medis, sehingga itu boleh menjadi alat dan sarana Tuhan untuk kami mengalami kesembuhan yang daripadamu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha
dilakukan oleh pemerintah. Dan terima kasih bahwa pemerintah telah melakukan vaksinasi bagi beberapa kalangan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan untuk pelaksanaan ini. Semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami terus berdoa sehingga proses vaksinasi ini boleh dilakukan, sehingga semua warga masyarakat boleh menerimanya ya Tuhan. Berikan kami imun yang kuat di dalam menerima vaksin ini, sehingga vaksin ini bisa berproses untuk memberikan kekebalan tubuh bagi tubuh kami Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah sumber daripada kekebalan tubuh kami. Engkaulah sumber imun. Karena itu kami mau selalu berpegang kepadamu dan percaya kepadamu. Kami juga mau setia pada protap pemerintah. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati pemerintah, para medis di dalam mengupayakan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, terutama pandemi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang mengalami bencana alam. Tuhan, Engkau melawat mereka, menjamah mereka, dan juga mengutus kami untuk berbagi kehidupan. Tuhan, kami berdoa yang bergumul dalam mencari pekerjaan, yang bergumul dalam menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan di dalam menjalani pergumulan rumah tangga. Kami memohon pertolongan Tuhan agar di dalam kehidupan rumah tangga dimampukan untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kasih sayang yang asalnya daripadamu Tuhan, sehingga rumah tangga yang menghadapi berbagai masalah akan kembali utuh. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk seluruh aktivitas rohani kami di dalam setiap minggu, di dalam setiap hari. Tuhan menuntun agar kami selalu mengikuti, terlibat dengan, turut berperan dengan baik untuk kemuliaan bagi namamu, untuk pertumbuhan daripada iman kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kepadamu. Engkau pimpin senantiasa agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami akan bersirahat, Tuhan melindungi dan menyertai, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semangat kita. Tetaplah semangat dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Tekunlah di dalam beribadah, bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.